Belum habis polemik bahasa Sunda di Kejaksaan Agung, Arteria Dahlan kembali disorot mengenai 5 mobilnya yang menggunakan plat logo Polri dengan nomor yang sama. Arteria menyebut plat nomor berlogo Polri yang dipasang di mobil-mobil miliknya bukan asli, melainkan hanya plat dasar dan bakal diganti saat mobil akan dipakai. Tapi saya mulai mengerti. Dan saya mulai berpikir bahwa wajar sekali kemudian Pak Arteria Dahlan tidak terima. Karena jangan sampai beliau ini salah satu orang yang suka menghindar dari pajak. Melakukan kong kali kong dengan pihak-pihak tertentu dan kemudian bisa terhindar dari pajak. Jangan sampai seperti itu, ya kan? Contohnya seperti ada berita yang pernah viral juga, Pak Arteria Dahlan punya 5 mobil, ya 5 buah mobil, dan kelima-limanya itu menggunakan plat kepolisian. Memang Pak Arteria Dahlan sudah pernah mengklarifikasi ini, bahwa itu hanyalah plat dasar dan akan diganti ketika dipakai. Memang ada klarifikasi seperti itu. Tapi kalau kita cermati dengan baik, apa sebenarnya maksud dan tujuannya 5 buah mobil Pak Arteria Dahlan menggunakan plat polisi? Apa maksud dan tujuannya? Apa berlebihan jika saya menduga bahwa ini merupakan trik menghindar dari pajak? Yes, saya pikir tidak berlebihan jika masyarakat menduga bahwa cara-cara seperti yang dilakukan oleh Pak Arteria Dahlan, di mana 5 buah mobilnya menggunakan plat kepolisian, merupakan trik bagaimana menghindar dari pajak. Dan apabila hal seperti ini dilakukan oleh banyak pejabat negara, wajar jika kemudian ekonomi negara kita hidup segan mati tak mau, nggak tumbuh secara signifikan. Ini persoalan serius bangsa kita. Kenapa ekonomi negara kita sulit untuk bertumbuh secara signifikan? Karena para pejabatnya melakukan trik-trik menghindar dari pajak. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Lanjut lagi terkait informasi dugaan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Menurut hemat saya, semestinya hal ini menjadi sengketa antara Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkeu Sri Mulyani. Ya, saya pikir-pikir pantasnya terjadi seperti itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa kemudian ini menjadi semacam sengketa antara Menko Polhukam Mahfud MD dan Komisi 3 DPR RI. Ini lucu sekali, ya. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD membongkar persoalan pajak ini, substansinya jelas, maksud dan tujuannya jelas. Karena persoalan perpajakan ini salah satu faktor penentu bagaimana ekonomi negara kita ini tumbuh. Jadi jelas sekali maksud dan tujuan seorang Mahfud MD, Menko Polhukam. Ini jelas sekali. Pak Mahfud MD sedang berupaya membantu negara kita. Bagaimana caranya agar ekonomi negara kita ini bisa bertumbuh secara normal dan lebih baik lagi ke depannya. Tetapi kehebohan yang diciptakan oleh Komisi 3 DPR RI, terkhususnya Pak Arteria Dahlan dan Pak Beni Kaharman, substansinya nggak jelas. Sampai sekarang saya belum mengerti apa sebenar-benarnya maksud dan tujuan mereka mencecar Pak Mahfud MD. Ya, Pak Arteria Dahlan kemarin sampai pakai
statement yang bernada ancaman, ya. Meskipun Pak Arteria Dahlan mengatakan bahwa itu bukanlah ancaman, tetapi pernyataan itu membuka pasal, membuka tuntutan, bisa dituntut dengan pidana sekian tahun, itu sifatnya mengancam. Kan seperti itu. Meskipun Pak Arteria Dahlan mengatakan itu bukan ancaman, tapi sifatnya mengancam. Kan seperti itu. Dan sebagai seorang warga negara Indonesia, saya belum mengerti, hingga detik ini belum mengerti apa substansi dari kehebohan yang diciptakan oleh Pak Arteria Dahlan dan Pak Benny Kaharman di Komisi 3 DPR RI. Ini juga menurut saya perlu dijelaskan, ya. Jadi Pak Arteria Dahlan yang saya hormati, Pak Benny Kaharman yang saya hormati, tolong dijelaskan kepada publik. Apa maksud dan tujuan kalian mencecar Pak Mahfud MD, menekan Pak Mahfud MD? Apa substansinya? Apa maksud dan tujuannya? Jelaskan kepada masyarakat. Ini maksud kami. Maksud kami baik untuk masyarakat dan untuk negara. Begitu. Siapa tahu saja ada masyarakat yang mengerti maksud dan tujuan kalian dan kemudian mengapresiasi kalian. Saya pikir seperti itu. Jadi maksud dan tujuan Pak Mahfud MD ini baik, bahwa persoalan pajak ini menentukan, salah satu hal yang menentukan bagaimana ke depan ekonomi bangsa kita ini bisa bertumbuh dengan baik. Dan hal ini semestinya diapresiasi, semestinya disupport, bukan malah dicecar, bukan malah ditekan, pakai ngangkat pasal segala, bisa dipidana sekian tahun segala macam. Tapi saya mulai mengerti. Dan saya mulai berpikir bahwa wajar sekali kemudian Pak Arteria Dahlan tidak terima. Karena jangan sampai beliau ini salah satu orang yang suka menghindar dari pajak. Melakukan kong kali kong dengan pihak-pihak tertentu dan kemudian bisa terhindar dari pajak. Jangan sampai seperti itu. Iya kan? Contohnya seperti ada berita yang pernah viral juga, Pak Arteria Dahlan punya 5 mobil, ya 5 buah mobil, dan kelima-limanya itu menggunakan plat kepolisian. Memang Pak Arteria Dahlan sudah pernah mengklarifikasi ini, bahwa itu hanyalah plat dasar dan akan diganti ketika dipakai. Emang ada klarifikasi seperti itu. Tapi kalau kita cermati dengan baik, apa sebenarnya maksud dan tujuannya? 5 buah mobil Pak Arteria Dahlan menggunakan plat polisi. Apa maksud dan tujuannya? Apa berlebihan jika saya menduga bahwa ini merupakan trik menghindar dari pajak? Yes, saya pikir tidak berlebihan jika masyarakat menduga bahwa cara-cara seperti yang dilakukan oleh Pak Arteria Dahlan, di mana 5 buah mobilnya menggunakan plat kepolisian, merupakan trik bagaimana menghindar dari pajak. Dan apabila hal seperti ini dilakukan oleh banyak pejabat negara, wajar jika kemudian ekonomi negara kita hidup segan mati tak mau, tumbuh, nggak tumbuh-tumbuh secara signifikan. Ini persoalan serius bangsa kita. Kenapa ekonomi negara kita sulit untuk bertumbuh secara signifikan? Karena para pejabatnya melakukan trik-trik menghindar dari pajak. Jadi terkhususnya untuk Pak Arteria Dahlan, saya minta tolong, jangan sampai semakin Anda heboh, aib Anda akan semakin dikuliti oleh masyarakat. Ini tolong diperhitungkan juga. Tetapi kalau Anda punya niat yang baik untuk bangsa dan rakyat, jelaskanlah apa maksud dan tujuan Anda membuat kehebohan
mencecar Pak Mahfud MD, menekan Pak Mahfud MD, jelaskanlah kepada rakyat Indonesia bahwa Anda punya tujuan yang lebih baik dan lebih mulia daripada apa yang sementara dilakukan oleh Pak Mahfud MD. Saya pikir seperti itu. Jadi, saya Kristianto Yen Odi secara pribadi tetap konsisten mengapresiasi langkah-langkah beraninya seorang Mahfud MD. Dan saya juga ingin mengajak kepada rakyat Indonesia, mari kita mengapresiasi Pak Mahfud MD. Mari kita mensupport Pak Mahfud MD. Berikan dukungan moral untuk Pak Mahfud MD. Agar supaya segala persoalan perpajakan ini benar-benar diungkap, dibongkar, dibuka secara terang benderang. Agar supaya para pejabat negara bisa belajar untuk taat pajak, saya kira. Karena ini merupakan salah satu faktor penting yang menentukan bagaimana ekonomi negara kita bisa bertumbuh secara baik dan signifikan. Saya Kristianto Yen Odi, bravo Pak Mahfud MD, salam NKRI.